Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan kepada Bapak Ustadz Muhammad Rifki Junaidi, SPDI, MPDI, sebagai dosen matkul Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Syihabuddin Syarif, asal Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis bahasa, yang mana analisis bahasa yang akan kita bahas saat ini meliputi 3 hal. 1. Kesalahan berbahasa tataran semantik. 2. Kesalahan berbahasa tataran wacana. 3. Kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Oke, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang materi kita saat ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis bahasa. Analisis bahasa merupakan sebuah metode prosedural yang digunakan untuk menganalisis serta menemukan penyebab kesalahan berbahasa tersebut terjadi. Oleh karena itu, nanti akan kita tampilkan beberapa kalimat yang salah beserta perbaikan dari kalimat tersebut atau kalimat yang benar. 1. Kesalahan berbahasa tataran semantik. Apa yang dimaksud dengan semantik? Semantik adalah ilmu tentang makna. Cher 2002 mengungkapkan bahwa semantik mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi saat ini yang akan kita bahas adalah kesalahan-kesalahan berbahasa yang hubungannya dengan makna dari kalimat tersebut. Dalam semantik, kesalahan berbahasa dapat terjadi pada beberapa hal, yaitu 1. Pleonasme, 2. Ambiguitas, 3. Pemilihan diksi, 4. Hiperkorek. Dan nanti akan kita jelaskan satu persatu dari pengertiannya. Kesalahan berbahasa tataran semantik yang pertama yaitu pleonasme. Apa yang dimaksud dengan pleonasme? Pleonasme adalah praktek penggunaan unsur-unsur kebahasaan secara berlebihan. Jadi kalau kita temui kalimat-kalimat yang menurut kita maknanya itu terlalu berlebihan, maka kalimat tersebut mengandung unsur pleonasme. Dan itu merupakan salah satu kesalahan berbahasa tataran semantik. Langsung saja kita ke contoh dari kalimat yang mengandung unsur pleonasme. Contoh 1. Kalimat yang salah. Cabai mahal diakibatkan karena musim hujan yang berkepanjangan. Karena itu petani-petani cabai ada yang merugi. Nah, dalam kalimat ini kata yang bercetak tebal itu mengandung unsur pleonasme. Mengapa demikian? Karena terdapat dua kata yang memiliki makna yang sama. Jadi kata diakibatkan dan karena itu maknanya sama. Maka tidak perlu disebutkan kedua-duanya, cukup salah satu dari dua kata tersebut. Perbaikan. Cabai mahal diakibatkan musim hujan yang berkepanjangan. Karena itu petani-petani cabai ada yang merugi. Nah, inilah kalimat yang benar. Contoh 2 dari kalimat yang mengandung unsur pleonasme. Kalimat yang salah. Tetapi masih banyak orang-orang yang suka membuat ulah dengan alam kita, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalimat ini mengandung unsur pleonasme, tepatnya pada kata yang bercetak tebal, yaitu banyak orang-orang. Banyak itu sudah menunjukkan makna jamak. Kemudian ditambah lagi dengan orang-orang, mengulang-ulang kata. Ini juga menunjukkan makna jamak. Maka tidak perlu kita itu menggabungkan dua kata tersebut, maka cukup salah satu saja yang disebutkan supaya kalimat tersebut tidak dirasa berlebihan atau memiliki unsur pleonasme yang menjadi salah satu kesalahan berbahasa. Perbaikan. Tetapi masih banyak orang yang suka membuat ulah dengan alam kita, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, dan masih banyak yang lainnya. Inilah kalimat yang benar. Contoh 3 dari kalimat yang mengandung unsur pleonasme. Kalimat yang salah. Narkoba adalah penyebab utama melemahnya pemikiran dan kesehatan yang dimiliki semua siswa di SMAN Darussolah. Banyak sekali macam-macam narkoba dan cara penyebarannya. Nah, dalam kalimat ini juga terdapat unsur pleonasme, tepatnya pada kata yang bercetak tebal, yaitu banyak sekali macam-macam. Sama seperti contoh yang kedua, alasannya yaitu karena terlalu maknanya itu berlebihan. Banyak sekali macam-macam. Jadi di situ ada dua kata yang menunjukkan makna jamak, maka tidak perlu disebutkan kedua-duanya, cukup salah satu dari keduanya.
Perbaikan dari kalimat tersebut yaitu, narkoba adalah penyebab utama melemahnya pemikiran dan kesehatan yang dimiliki semua siswa di SMAN Darussolah. Banyak macam narkoba dan cara penyebarannya. Itulah kalimat yang benar. Kesalahan berbahasa tataran semantik yang kedua yaitu ambiguitas. Apa yang dimaksud dengan ambiguitas? Ambiguitas adalah menduanya makna. Ambiguitas makna dapat terjadi karena makna yang tepat bisa didapatkan ketika konteks yang melingkupinya dibangun dengan baik. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimat yang mengandung unsur ambiguitas. Kalimat yang salah. Hadiahnya bukan itu saja. Pemenang pertama akan mengikuti lomba di antar provinsi yang hadiahnya lebih besar dan mendapatkan bantuan siswa dalam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, contoh ini mengandung unsur ambiguitas atau mengandung makna yang ambigu, yaitu tepatnya di kalimat yang bercetak tebal, di antar provinsi. Ini memiliki dua makna. Apakah lombanya itu diantar oleh provinsi atau lomba di tingkat provinsi? Nah, ini menimbulkan ambigu. Oleh karena itu, kata diantar lebih tepat diganti dengan antar. Maka perbaikan kalimat yang benar adalah, hadiahnya bukan itu saja. Pemenang pertama akan mengikuti lomba antar provinsi yang hadiahnya lebih besar dan mendapatkan bantuan siswa dalam pendidikan yang lebih tinggi. Itulah kalimat yang benar. Contoh dua kalimat yang mengandung unsur ambiguitas. Kalimat yang salah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota pecinta alam yang telah hadir untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara menghindari bencana alam pada siang hari ini. Nah, contoh ini menimbulkan makna yang ambigu. Apakah bencananya itu terjadi pada siang hari ini atau diskusi yang terjadi pada siang hari ini? Oleh karena itu, kalimat ini membingungkan. Maka kalimat yang benar adalah seperti yang tercantum di dalam perbaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota pencinta alam yang telah hadir pada siang hari ini untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara menghindari bencana alam. Contoh 3 kalimat yang mengandung unsur ambiguitas. Kalimat yang salah. Di samping itu, hidupnya pemuda haruslah dengan berbagai ilmu. Nah, contoh ini mengandung unsur ambigu atau membingungkan, yaitu yang dimaksud hidupnya pemuda apakah kesehariannya, kehidupan sehari-harinya, atau yang dimaksud adalah bangkitnya pemuda tersebut. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah seperti yang tercantum di dalam perbaikan. Di samping itu, hidup pemuda haruslah dengan berbagai ilmu. Maka dengan demikian, maknanya menjadi jelas bahwa kehidupan pemuda itu harus selalu didasari dengan berbagai macam ilmu. Kesalahan berbahasa tataran semantik yang ketiga adalah pemilihan diksi. Salah satu pertimbangan penting ketika berkomunikasi adalah pemilihan diksi. Pemilihan diksi adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Contoh dari pemilihan diksi yang salah, yaitu kali ini saya akan membicarakan tentang dies natalis. Contoh ini termasuk kesalahan kecermatan pemilihan makna kata, yaitu pada kata membicarakan, kurang sesuai untuk menyampaikan gagasan pada sebuah teks pidato formal. Karena membicarakan itu bermakna memperkatakan atau mempercakapkan. Supaya menjadi kalimat yang baik dan sesuai konteks, kalimat membicarakan diganti dengan membahas. Maka perbaikan dari kalimat tersebut adalah, kali ini saya akan membahas tentang dies natalis. Itulah kalimat yang tepat atau benar. Kesalahan berbahasa tataran semantik yang terakhir adalah hiperkorek. Apa yang dimaksud dengan hiperkorek? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar, justru malah menjadi salah. Nah, seperti apa contoh daripada kata yang hiperkorek itu? Kita langsung ke contoh dari hiperkorek. 1. Faham. Faham ini salah. Yang benar adalah paham dengan P. 2. Syah. Ini juga salah. Yang benar adalah sah tanpa Y. Hafal. Ini salah. Yang benar adalah hafal dengan F. Figura. Ini juga salah. Yang benar adalah figura dengan P. Nah, itulah tadi kesalahan-kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan tataran semantik. Untuk selanjutnya, kesalahan berbahasa tataran wacana dan kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca, insya Allah akan dijelaskan oleh Saudari Karisma Nuraini. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Karisma Nuraini, biasa dipanggil Risma, saya asal Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan analisis bahasa pada poin kedua dan ketiga. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis bahasa pada poin kedua, yaitu tentang kesalahan berbahasa tataran wacana. Kesalahan berbahasa pada tataran wacana dapat ditemukan pada paragraf. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan paragraf itu? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang memaparkan satu ide pokok yang disusun secara koheren dan kohesif. Kesalahan berbahasa pada tataran ini dapat dicermati dalam kalimat-kalimat penyusunannya tersebut. Artinya, rangkaian kalimat dalam paragraf menjadi satu kesatuan yang harus padu untuk mendukung penyampaian ide pokoknya. Nah, berikut ini adalah rincian mengenai kesalahan-kesalahan dalam tataran wacana. Ada 2. Yang pertama, ketidakefektifan paragraf karena tidak ada pelesapan. Jadi, dalam menulis paragraf, penulis harus membangun keefektifan paragraf dengan melakukan pelesapan-pelesapan untuk membangun kepaduan paragraf. Dengan melakukan pelesapan, paragraf akan efektif. Karena apa? Karena tidak mengulang-ulang kata pada kalimat-kalimat penyusunannya. Contohnya seperti, kami telah melakukan berbagai inovasi dalam bidang green industry. Kami menerapkan teknologi atap hijau dengan memanfaatkan tanaman sebagai atap rumah. Kami berpikir bahwa teknologi atap hijau dapat mengurangi polusi udara. Kami juga beranggapan bahwa atap hijau mampu mengurangi dampak pemanasan global. Nah, pada kata yang bercetak tebal dalam paragraf di atas itu tidak efektif. Karena apa? Karena pada kata tersebut seharusnya bisa dilesapkan. Untuk membangun keefektifan kalimat, perlu keekonomisan penggunaan bahasa untuk mencapai kepaduan paragraf. Jadi, contoh tersebut bisa diperbaiki seperti berikut. Kami telah melakukan berbagai inovasi dalam bidang green industry. Penerapan teknologi atap hijau merupakan salah satu bentuk inovasi tersebut dengan memanfaatkan tanaman sebagai atap rumah. Kami berpikir bahwa teknologi tersebut dapat mengurangi polusi udara. Selain itu, atap hijau dianggap mampu mengurangi dampak pemanasan global. Kemudian rincian yang kedua yaitu kesalahan karena terdapat kalimat sumbang. Nah, paragraf terdiri atas satu kalimat utama yang mana berisi ide pokok dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kalimat penjelas atau pendukung tersebut? Nah, kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berisi penjelasan atau gagasan yang mendukung ide pokok. Nah, ketika terdapat kalimat yang tidak mendukung kalimat utama di dalam sebuah paragraf, maka kalimat tersebut diistilahkan dengan kalimat sumbang. Contohnya seperti berikut. Error adalah jenis kesalahan berbahasa yang dikarenakan penutur atau penulis mengalami ketidakpahaman terhadap kaidah bahasa yang digunakannya. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, kesalahan berbahasa terjadi karena penulis atau penutur hanya menguasai bahasa daerah atau bahasa pertamanya saja. Kemudian kalimat ketiga, dalam konteks ini, kesalahan berbahasa dilakukan oleh penutur atau penulis dengan sengaja dan tanpa disadari karena penutur atau penulis tidak memahami kaidah bahasa yang benar. Yang keempat, biasanya ditandai dengan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang konsisten dan berpola. Nah, pada paragraf tersebut terdapat kalimat sumbang, yaitu pada paragraf yang kedua. Ide pokok pada paragraf tersebut sebenarnya menjelaskan tentang kesalahan berbahasa karena error atau kesalahan berbahasa karena tidak memahami kaidah bahasa yang digunakan. Sedangkan pada kalimat kedua tersebut, pemaparannya terlalu jauh, membahas tentang bahasa kedua berupa bahasa daerah.
Untuk itu, perlu cermat dalam menyusun kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi sebaiknya kalimat penjelas atau kalimat pendukung tersebut dihilangkan atau direvisi. Nah, revisiannya itu seperti berikut. Error adalah jenis kesalahan berbahasa yang dikarenakan penutur atau penulis mengalami ketidakpahaman terhadap kaidah bahasa yang digunakannya. Dalam konteks ini, kesalahan berbahasa dilakukan oleh penutur atau penulis dengan sengaja dan tanpa disadari karena penutur atau penulis tidak memahami kaidah bahasa yang benar. Biasanya ditandai dengan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang konsisten dan berpola. Kemudian saya akan membahas materi tentang analisis bahasa yang ketiga, yaitu tentang kesalahan berbahasa, tataran ejaan, dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca adalah aspek teknis terkait kaidah atau tata tertib dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah melewati perjalanan yang cukup panjang dalam sejarah pengaturan ejaan dan tanda bacanya. Dan hingga saat ini pun, Indonesia telah terdapat 6 kali penggantian kaidah ejaan dan tanda baca, yaitu ejaan Van Ophusen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan baru atau ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan, penyempurnaan ejaan yang disempurnakan, kemudian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kesalahan berbahasa, tataran ejaan, dan tanda baca ini terdapat 2 pembagian. Yang pertama yaitu kesalahan berbahasa, tataran ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa, tataran ejaan bahasa Indonesia ini terdapat 5 pengertian atau 5 kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Kategori kesalahan penggunaan huruf kapital ditemukan pada proposal kegiatan. Di antaranya adalah kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama instansi, nama geografi, kata yang bukan di awal kalimat, nama peristiwa sejarah, nama orang, dan agama. Kesalahan penggunaan huruf tersebut dominan terjadi pada latar belakang, tujuan, dan waktu pelaksanaan proposal kegiatan. Contohnya seperti berikut. Selaku pengurus Gemapita FKIP Universitas Jember menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak FKIP Universitas Jember. Nah, pada penulisan FKIP Jember tersebut seharusnya tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua. Jadi yang benar adalah selaku pengurus Gemapita FKIP Universitas Jember menyampaikan terima kasih untuk yang sebesar-besarnya kepada pihak FKIP Universitas Jember. Universitas Jember yang ditulis kalimat huruf kapitalnya hanya depannya saja, yaitu pada huruf U dan J. Kemudian pembagian yang kedua yaitu kesalahan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan dalam cetakan, dalam tulis tangan atau ketikan. Huruf yang akan dicetak miring diberi garis bawah tunggal. Kategori kesalahan penggunaan huruf miring ditemukan pada proposal kegiatan. Di antaranya adalah penulisan istilah atau ungkapan asing. Nah, kesalahan penggunaan huruf tersebut dominan terjadi pada latar belakang. Contohnya seperti memiliki 3 tugas utama, yaitu sebagai akademisi, agent of change, dan pengemban amanat leluhur. Di sini yang dimaksud dengan istilah asing yaitu pada kata agent of change. Menurut PUEBI, istilah atau ungkapan asing harus ditulis dengan huruf miring. Jadi pada contoh di atas terdapat kesalahan ejaan, diantaranya adalah pada kata agent of change. Kata-kata yang disingkat dengan menuliskan huruf depannya saja, penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Jadi pada lafaz SWT itu harus ditulis menggunakan huruf kapital semua, karena merupakan huruf singkatan.
Kemudian pembagian yang keempat yaitu kesalahan penulisan kata depan atau preposisi. Contohnya seperti akan menyumbangkan kontribusi demi kemajuan PGSD Universitas Jember ke arah yang lebih baik. Nah, pada contoh di atas terdapat kesalahan penulisan preposisi atau penulisan kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi pada kata ke arah itu seharusnya ditulis terpisah karena bukan imbuhan. Kemudian pembagian yang kelima yaitu kesalahan penulisan kata perimbuhan. Contohnya seperti maka dari itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan operasi SAR. Nah, di sini terdapat kesalahan pada kata diperlukan. Karena kata diperlukan ini merupakan kata imbuhan, jadi seharusnya disambung, tidak perlu dipisah. Kemudian pembagian yang kedua dari ejaan dan tanda baca yaitu kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Di dalam bahasa tulis, bahasa Indonesia memanfaatkan tanda baca untuk memperjelas fungsi maupun maksud dari satuan bahasa yang dituliskan. Dengan memanfaatkan tanda baca, penulis dipermudah untuk mengungkapkan maksud dan mengatur tulisan. Nah, berikut ini kesalahan berbahasa dalam penggunaan tanda baca. Ada 3. Yang pertama, tanda titik 2 digunakan untuk pemberian atau pemerian lebih dari 2. Artinya biasanya di sini untuk membagi-bagi sesuatu, untuk kata yang mana itu lebih dari 2. Seperti contohnya, akhirnya karena sudah capek memilih barang di sepanjang Malioboro, kami hanya membeli 2 barang, yakni kemeja batik dan kaos. Jadi tanda titik 2-nya tersebut dihilangkan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan tanda hubung untuk makna sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, perjalanan Jember Bali cukup lama karena libur panjang meningkatkan animo masyarakat. Nah, pada contoh tersebut terdapat penggunaan tanda baca yang salah. Tanda hubung bukanlah untuk menyatakan sampai dengan atau sampai ke. Apabila ingin menyatakan sampai dengan atau sampai ke, penulis dapat menggunakan tanda pisah. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu ketidaktepatan penggunaan tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof digunakan untuk penanda penghilangan salah satu bagian kata atau angka tahun. Nah, contohnya seperti dia akan pergi keluar kota bersama keluarganya pada Jumat depan. Pada contoh di atas terdapat penggunaan tanda apostrof yang salah. Penggunaan dalam tanda apostrof dalam kata bercetak tebal tersebut justru membuat penulisannya tidak bagus.